Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Spirit Cake season kedua. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita sudah sediakan link season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja membahas season kedua dari series ini pada episode keempatnya. Karena meriam plasma telah berhasil dihancurkan oleh pelap besar ini, mengakibatkan mereka tidak dapat menggunakan potensi. Alhasil, Mark bersama yang lainnya akan kesulitan berhadapan dengan pelahap sebanyak ini. Ditambah pelahap besar sudah berada tepat di hadapan Bai. Hanya saja, Bai merupakan sosok yang memiliki kekuatan luar biasa. Ia dengan mudah menyatukan kembali energi plasma. Pelahap besar berusaha untuk memakan hal itu, namun dengan kekuatan yang Bai miliki, dia mampu dan mudah menarik kembali energi tersebut dari dalam perut pelahap itu, yang mengakibatkan pelahap tersebut pun meninggoy seketika. Hanya saja, Bai telah memaksakan dirinya yang mengakibatkan kondisi tubuhnya tak baik-baik saja. Sedangkan di bawah, Mark terus melakukan pertarungan dengan para monster pelahap. Untung saja Maido memberikan bantuan kepada Mark. Hanya saja Maido agak lengah, pasalnya pelahap ini masih hidup dan melakukan penyerangan kepadanya. Maido pun harus menerima luka yang cukup fatal. Bahkan Mark yang melihat hal itu merasa begitu sedih karena kondisinya benar-benar sangatlah buruk. Maido pun meminta maaf karena dia telah merepotkan mereka semua. Sepertinya Maido sudah tidak dapat bertahan terlalu lama lagi. Selain itu juga, para pelahap kembali melakukan penyerangan kepadanya. Bahkan jiwanya mulai diserap oleh para pelahap. Mark yang melihat hal itu berencana untuk memberikan bantuan sebisa mungkin. Tapi apa boleh buat, Maido sudah mencapai batasnya. Dia pun meminta Mark untuk pergi karena bagaimanapun dia adalah rencana besar untuk Bai. Selain itu, Maido ingin jiwanya dibawa oleh Mark karena dia tidak ingin jiwanya diambil oleh para pelahap dan harus dibawa kembali kepada ayahnya. Mark harus segera bertindak karena bagaimanapun para pelahap datang dengan jumlah yang jauh lebih banyak lagi. Melihat apa yang terjadi kepada Maido membuat mereka benar-benar tidak dapat berkata-kata. Mark sangatlah sedih karena tidak mampu berbuat apapun. Di tengah kondisi ini, hingga pada akhirnya Mark pun mulai melakukan sesuatu pada jiwa Maido, yang mana ini seketika saja membuat para pelahap terkejut. Begitu pula dengan semua orang di sana. Mark melakukan semua ini supaya jiwa Maido tidak diambil oleh mereka. Dengan kekuatan yang baru saja Mark dapatkan, dia pun mulai melakukan pertarungan kembali dengan para pelahap demi bisa menjaga tubuh Maido yang telah berubah menjadi batu. Seluruh anggota lainnya juga memberikan bantuan sebisa mungkin. Selain Maido, Wang Yuan juga harus menjadi korban dalam pertarungan ini. Pada akhirnya, setelah melakukan pertarungan yang begitu panjang, pagi pun mulai tiba, di mana sistem gelombang pelindung pada menara ini telah berhasil diaktifkan kembali, yang membuat para pelahap mulai pergi dari tempat tersebut. Sedangkan kelompok Mark sangatlah sedih atas apa yang terjadi kepada Maido. Tubuh Maido tidak akan dibawa kembali, pasalnya ini akan menjadi bukti bahwa Maido akan dijadikan sebagai monumen. Ini juga menjadi bukti lainnya kalau mereka telah menyelamatkan tanah ini. Tapi Mark selalu berpikir apakah dirinya ini pantas untuk diselamatkan. Ia sangatlah benci karena tidak dapat berbuat terlalu banyak untuk bisa melindungi Maido. Namun rasa benci inilah yang menunjukkan kalau dirinya masihlah seorang manusia. Siang berpindah kepada Suing, di mana kelompok Mojang mulai yakin kalau Suing memang terlibat dengan apa yang terjadi kepada Mark. Naluri mereka sebagai pejuang mengatakan kalau Suing tidaklah dapat dipercayai. Di tengah kondisi ini, bocah yang sebelumnya bersembunyi pun keluar sambil mengeluarkan sesuatu, yang mana hal itu seketika saja meledakkan kalung kunci, yang mengakibatkan dia pun harus terluka cukup parah. Sedangkan bocah laknat ini masihlah hidup karena dilindungi oleh Suing. Bocah ini menyebut mereka sebagai pengkhianat karena terus membantu Mark padahal dia itu sudah menghabisi begitu banyak orang. Apa yang dikatakan bocah ini pun membuat mereka bimbang. Suing sadar betul kalau mereka pastilah kesal dengan apa yang terjadi kepada Mark. Namun dia bisa menjamin kalau dirinya sama sekali tidaklah terlibat.
Jika mereka ingin membalas apa yang terjadi pada Kunji, Swing pun mempersilahkan mereka untuk melampiaskan semua itu kepada dirinya. Bahkan Swing juga melepaskan kalung pada mereka. Di sisi depan terlihat pertarungan masihlah berlangsung, di mana pelahap ini mulai melepaskan kepalanya, yang mana itu merupakan serangan dadakan. Dengan kepala yang dia miliki itu, dia pun dapat menumbangkan salah satu pejuang dan juga berhasil melahap jiwanya. Ternyata pelahap ini tidak hanya memiliki satu kepala saja, namun ada begitu banyak. Kepala ini pun mulai dirinya arahkan kepada para pejuang, yang mana pergerakan dari kepala itu cukuplah cepat dan memiliki asam yang kuat untuk melumpuhkan lawannya. Dan begitulah mereka bisa menyerang lawan dengan mudah. Masalah kembali hadir karena pelahap ini mulai melakukan sesuatu yang sepertinya memberikan sinyal kepada kawanannya, yang mana mereka bersembunyi di bawah reruntuhan. Alhasil kekacauan pun benar-benar terjadi. Mereka sangatlah sulit untuk dapat melarikan diri karena pelahap ini terus melemparkan kepala-kepalanya demi bisa menumbangkan mereka. Serangan dari jarak jauh juga dia lakukan. Dengan kondisi seperti ini, maka mereka hanya tinggal menunggu waktu saja untuk dimakan. Pelarian pun terus mereka lakukan dan Swing meminta pasukannya untuk segera melakukan pergerakan dengan cepat. Sedangkan kondisi Kunji sedang dalam proses pemulihan. Mo Chen pun keluar dari mobil untuk membawa mobil unit 1. Swing juga mengutus pasukannya untuk membentuk pertahanan karena bagaimanapun para pelahap itu tidak ada niatan untuk berhenti. Dengan armor yang mereka miliki dan juga senjata kelas berat ini membuat mereka dapat menghabisi beberapa pelahap. Dengan menghadapi begitu banyak pelahap, mereka pun memutuskan untuk berpisah dulu. Karena begitulah para pelahap yang mengejar menjadi terbagi. Selain itu, bangunan di sana juga sempat diruntuhkan agar bisa menghabisi para pelahap yang mengejar. Kini jumlah pelahap yang mengejar mereka pun tidak banyak lagi. Namun mereka itu telah melemparkan kepala-kepala pelahap untuk bisa melakukan penyerangan. Mobil Mo Chen yang tidak memiliki atap harus mengalami serangan dari kepala itu. Untung saja dia itu mengetahui titik lemah dari pelahap yang berada di bagian perut. Dengan begitulah serangan akan mereka fokuskan ke bagian perut. Karena pelahap ini memiliki asam yang kuat, membuat mereka dapat masuk ke dalam mobil dan salah satu anggota hampir saja meninggoy. Untung saja berkat usaha keras yang mereka lakukan telah membuahkan hasil, di mana para pelahap ini satu persatu telah berhasil mereka kalahkan. Semua ini karena mereka sudah tahu di mana titik lemah, jadi menghabisi para pelahap itu sangatlah mudah. Hanya saja yang menjadi masalah ada di sisi luar, di mana Erika menjadi begitu geli melihat kepala-kepala ini yang berusaha untuk menyerangnya. Ia bahkan hampir saja menghancurkan mobil rekannya. Swing terus meminta melakukan perjalanan karena dia tahu kalau di depan sana ada jalur yang aman. Hanya saja tanpa sepengetahuan mereka terdapat kepala yang diam-diam diletakkan di bawah mobil. Mereka pun berusaha untuk menghabisi pelahap itu yang mengakibatkan kepala-kepalanya terlepas dan langsung saja dihabisi oleh Fei Su. Sedangkan pelahap yang berada di bawah mobil segera dihabisi oleh Su Lin. Dengan begini tidak ada lagi yang mendekat ke arah mereka. Pelarian pun terus dilakukan hingga mereka pun berhasil masuk ke dalam sebuah jalur. Entah kenapa para pelahap itu berhenti dan tidak ingin mengikuti mereka ke dalam sana. Apakah di sana terdapat sebuah hal yang sangat mengerikan? Sino berpindah kepada Shan Shui yang tengah melakukan pencarian kepada Jiang Ya. Setelah kesana kemari, dia pun melihat sebuah cahaya yang mana itu adalah Jiang Ya. Shan Shui meminta maaf karena tidak dapat melindunginya. Hanya saja Jiang Ya hanya diam dan tidak memberikan jawaban apapun kepadanya. Hal itu sontak saja membuat Shan Shui panik. Yang mana ternyata Jiang Ya hanyalah menjahilinya saja. Bahkan itu membuat Shan Shui takut. Bagi Jiang Jia, ini sangatlah wajar karena bagaimanapun Shan Shui adalah seorang manusia. Mereka bahkan berhadapan dengan pelahap yang sangat kuat. Jika salah langkah, maka yang ada mereka akan berakhir seperti Maido. Terlihat kalau mata sebelah Jiang Ya bengkak dan hal itu pun ditertawakan oleh Shan Shui. Hanya saja Jiang Ya tidak menduga kalau Shan Shui masihlah dapat tertawa, padahal dia sudah melihat apa yang terjadi kepada Maido.
Jiang Ya benar-benar kesal kepada orang-orang dewasa karena mereka ini masihlah anak-anak, namun mereka tidak pernah sekalipun bertanya apakah mereka ingin melakukan semua ini atau tidak. Dulu Jiang Ya sempat bermimpi untuk datang ke misi lapangan demi bisa menjelajahi dunia. Hanya saja ia tidak menduga kalau kesenangan yang dia bayangkan akan seperti ini. Tidak satupun yang menarik, karena yang ada hanyalah kematian dan tanah yang tandus saja. Sepertinya mereka dibawa ke dunia ini untuk ditakdirkan menderita. Sansui memintanya untuk tidak menyerah begitu saja. Mereka harus menciptakan masa depan untuk keturunan selanjutnya. Walaupun saat ini dirinya lemah, tapi Sansui yakin dirinya akan menjadi kuat demi dapat melindungi mereka. 那一刻的快乐，现在这里只有废墟、荒漠。我本来很期待执行外勤任务的。什么？未来又是什么？我们带到一个注定痛苦的世界。 Tapi Jiang Ya mengingatkan kalau ketua mereka berada di sana, namun dia juga tidak dapat berbuat terlalu banyak. Jadi bagaimana mungkin Sansui bisa melakukan hal itu? Sansui membenarkan kalau hidup ini sangatlah sulit, tapi jika mereka tidak bertarung, maka desa Dragonbone sudah lama lenyap. Jadi selama mereka berjuang, maka dia yakin harapan itu masih ada. Selain itu, ibunya juga tengah hamil, jadi dia ini tidaklah ingin ketika adiknya lahir, dia itu akan melihat dunia yang mengerikan. Setidaknya Sansui akan tetap berjuang demi bisa bertahan. Sansui juga mengoleskan obat agar bisa meredakan luka yang Jiang Ya terima. Hanya saja Sansui itu menggunakan ludahnya sendiri yang tentu membuat Jiang Ya jijik. Sesaat kemudian Sandu pun memanggil mereka untuk segera kembali. Nah, di sini pun kita diperlihatkan kalau mata yang sebelumnya sembuh oleh darah Mark tengah mengawasi mereka. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.